Saudara Rocky Gerung. Ini kok timingnya pas banget ya. Rupanya dari tadi dia nunggu di luar. Begitu nama disebut baru nongol. Waduh itu. Memang ahli psikologi. Udah lihat kan video ini? Iya emang sih, video ini beredar atau katakanlah kejadiannya itu pada tahun 2019 lalu ketika kampanye Presiden Jokowi dan capresnya Prabowo bertempur. Waktu itu Prabowo mengumumkan kabinetnya seolah-olah dia sudah jadi presiden. Dan tahu nggak siapa-siapa aja sih yang masuk kabinet Prabowo pada tahun 2019 lalu? Ada Rizal Ramli, ada Rocky Gerung, ada banyak nama lain yang selama ini kita kenal mulutnya kotor kepada Pak Jokowi. Rocky misalnya terakhir itu menista Jokowi, dia bilang Jokowi sebagai bajingan tolol dengan segala macam argumennya. Dan orang kayak gini pada 2019 itu adalah calon menterinya Prabowo yang akan memimpin sebuah kementerian, mungkin kementerian urusan orang lain karena dia lebih sibuk ngurus orang lain ketimbang ngurus dirinya sendiri. Nah, apakah ada perubahan sekarang? Kita nggak tahu, tapi yang kita tahu pasti Rocky sama sekali tidak pernah terdengar mengkritik Prabowo. Rocky sama sekali tidak pernah terdengar untuk menghujat Prabowo sampai saat ini. Artinya mungkin statement Rocky itu bagian dari strategi besar untuk ngubek-ngubek suasana sehingga kemudian orang bereaksi, orang melakukan kemarahan, dan barangkali itu juga bagian dari strategi tim kampanyenya Prabowo. Kita nggak tahu. Yang pasti 2014, 2019 Rocky ada di sana. Rocky ada di barisan itu. Dan kalau kita perhatikan strategi timnya Prabowo, iya memang orang-orang kayak Fadlizon misalnya disuruh diam. Artinya apa? Artinya dia cuma diam tapi tidak berubah. Fadli yang selalu membela kelompok-kelompok yang doyan kekerasan, bahkan meminta Densus 88 yang selama ini memerangan teroris, dia minta Densus dibubarin. Itu cuma diam. Saya melihat nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma strategi komunikasinya saja. Seolah-olah sekarang Pak Prabowo jadi orang yang paling bijak, paling adem, paling bisa toleran. Bayangin deh. Ini selama sekian tahun kita kenal sosoknya seperti apa, tapi tiba-tiba menjelang perhelatan politik 2024, dia berubah 180 derajat. Lu percaya kalau dia nanti memimpin Indonesia, karakter aslinya nggak timbul lagi? Lu percaya orang-orang kayak Fadli, orang-orang kayak Rocky itu kemudian berubah? Kan enggak. Sampai sekarang belum pernah ada tuh satu statement bahwa Prabowo nanti akan memilih orang-orang yang beda sama seperti yang dia sampaikan 2019 lalu. Gue ngebayangin kalau nanti departemen atau kementerian dipimpin oleh orang kayak Rocky. Gimana bangsa ini? Kalau sekarang saja dia bebas mencaci maki Jokowi, bebas memprovokasi rakyat, bebas teriak-teriak turunkan Jokowi dengan cara kayak gitu, gimana kalau dia jadi menteri? Lo bisa bayangin gak bagaimana Indonesia? Bagaimana
Indonesia ke depan kalau kabinetnya isinya orang-orang seperti ini? Gue sih nggak bisa ngebayangin. Dan kita akan terseok-seok lah. Kita akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi kalau nanti isi dari pemerintahan adalah orang-orang yang satu misalnya akan menggandeng-gandeng kelompok garis keras, yang satu misalnya lebih doyan nyonyor dan nyinyir dengan bahasa-bahasa yang kotor yang terlempar di publik. Apa dampaknya bagi anak-anak muda kalau sebutan bajingan tolol itu kemudian menjadi hal yang biasa dan umum untuk mengumpat orang tua, untuk mengumpat pemimpin negara. Kalau dia cuma jadi pentol korek saja berani mengumpat itu, apalagi ketika dia jadi menteri sama bawahannya. Waduh, akan lebih biadab lagi umpatannya. Jadi gua masih percaya orang-orang kayak Rocky, orang-orang kayak Fadlizon, atau orang-orang kayak Amin Rais, Rizal Ramli itu masih berdiri di belakang Prabowo. Karena itu rekam jejak yang ada dan pernah kita lihat di 2019 lalu. Belum ada statement bahwa itu terjadi perubahan atau mereka-mereka itu dijauhkan atau mereka-mereka itu nggak dipakai lagi. Belum ada statement yang clear kayak gitu. Emang sih kalau kita perhatikan ada dua langkah yang dilakukan oleh tim Prabowo. Yang satu seolah-olah sekarang Prabowo lebih Jokowi dari Jokowi. Lebih humble, lebih bijak. Sementara pada sisi lain timnya tetap harus merawat gerombolan-gerombolan garis keras untuk memberikan dukungan kepada mereka. Jadi statement-statement yang melawan kelompok-kelompok garis keras itu kita nggak pernah dengar terlontar. Yang kedua, posisi Rocky memang sengaja mencaci maki Jokowi untuk tetap menjaga kelompok-kelompok garis keras ini atau kelompok-kelompok pembenci Jokowi ini berlabuh di sini, berlabuh di Prabowo. Sehingga kita jangan mudah tertipu dengan politik yang dua wajah kayak gitu. Politik yang pakai topeng kayak gitu. Kalau kita mudah tertipu, resikonya adalah masa depan bangsa Indonesia. Resikonya adalah kita akan gagal masuk dalam fase negara maju atau negara dengan ekonomi maju. Kalau kita lihat rekam jejak, Anda bisa telusuri deh. Ada pembelian pesawat bekas, ada proyek food estate yang gagal. Dan di semua proyek-proyek itu ada peran swasta yang isinya orang-orang dekatnya Prabowo. Iya kan? Ini yang terjadi, yang harus kita lihat. Kalau orang berubah sok pura-pura nice, kalau orang berubah sok pura-pura bijak, itu bisa aja dalam waktu pendek orang berubah wajah pakai make up agak sedikit tebal, itu memungkinkan. Tetapi ketika dia punya kekuasaan, ketika dia ada dalam posisi tertinggi, gue amat yakin dia akan kembali menjadi dirinya yang asli. Terbukti apa? Terbukti sampai sekarang orang-orang yang dulu mendukungnya tetap memainkan peran itu. Yang berubah cuma satu orang. Yang lainnya tetap memainkan peran mengaduk-ngaduk emosi kita, mengaduk-ngaduk kemarahan kita. Bahkan melontarkan kata-kata kotor sama Pak Jokowi. Itu yang tidak berubah. Dan ini karakter aslinya. Saya percaya Rocky tetap menjadi bagian dari Prabowo. Karena tahun 2019 dia adalah calon menterinya Prabowo Subianto. Jadi kalau mau dibilang Rocky itu ya Prabowo banget. Dan itulah wajah aslinya Prabowo. Saya Kogun Tadi, terima kasih.